Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi malikad dayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Muhammad waladil adnan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Rabb yang Maha Ghafur, yang memiliki nikmat yang tak terukur oleh para insinyur, apalagi tukang bajigur. Yang kedua kalinya, salawat teriring salam selalu tercurahkan kepada pemuda padang pasir yang tak pernah kikir namun ahli berzikir. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwatul Islam, yang tak lupa sholat malam dan selalu menebar salam. Hadirin yang berbahagia, sholat adalah ibadah yang paling penting di dalam agama Islam, karena sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Yang sebelumnya ada syahadat yang menjadi pondasi bagi agama Islam, sedangkan sholat menjadi tiang bagi agama Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam suatu hadis, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-sholah wa zirwati sanami al-jihad. Yang artinya pokok dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat, sedangkan puncaknya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi. Saking pentingnya sholat, maka Nabi Muhammad SAW pun menyuruh kita untuk mengajak keluarga kita dalam menunaikan ibadah sholat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, Murru awladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wahum abna'u 10 sinin wafarriqu bainahum fil madaji'. Yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan sholat sedangkan mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka tidak mengerjakan sholat sedangkan mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin yang berbahagia, bayangkan saking pentingnya sholat sampai Nabi Muhammad pun mengancam keras bagi anak-anak yang berumur 10 tahun yang tidak menunaikan sholat. Bagaimana dengan orang yang sudah balik namun tidak menunaikan sholat? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Yang artinya, perjanjian lama di antara kami orang-orang muslim dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah sahih. Maka dari itu, sholat menjadi salah satu amalan yang paling penting. Dan sholat juga termasuk amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflah wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Yang artinya, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihitung dalam hari kiamat adalah salatnya. Barang siapa yang baik dalam salatnya, maka dia telah beruntung dan selamat. Dan barang siapa yang buruk dalam salatnya, yang itu rusak dalam salatnya, maka dia telah menyesal dan rugi. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu, sholat menjadi suatu hal yang paling penting dalam agama Islam. Dan kita sebagai umat muslim seharusnya menunaikan sholat yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi. Dan disebutkan juga barang siapa yang buruk dalam sholatnya, yaitu yang disebutkan adalah orang yang lalai terhadap sholatnya. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang menunaikan salat sedangkan dia lalai dalam salatnya. Hadirin yang berbahagia, salat adalah hal yang penting. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harusnya menunaikan salat, karena itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya kita beristiqamah dalam kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirt. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu dari saya, dan jika ada kelebihan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Allah wa rasuluhu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.